Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mengkaji, membahas kitab yang cukup fenomenal di kalangan pesantren, yaitu kitab Ta'limul Muta'alim. Kitab ini ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji. Ada yang mengatakan beliau hidup pada masa Bani Abbasiyah. Terlepas perbedaan pendapat beliau di masa siapa hidupnya, yang jelas kitab ini sudah dikarang lama. Mengapa saya ingin mengkaji kitab ini? Karena ada kaidah yang mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi suatu hukum itu bisa berubah-ubah tergantung ilatnya seperti apa, berada di zaman siapa. Sama halnya ketika dalam pendidikan, apakah produk modul pendidikan di suatu masa itu bisa saja berubah ketika berpindah masa. Kurikulum di pendidikan dulu itu bisa jadi berubah di zaman sekarang karena mengingat kondisi, situasi, ilat yang berbeda. Sama halnya kitab ini. Setelah saya mengkaji, mencari-cari tentang apakah kitab ini itu masih relevan atau tidak, ternyata dari banyaknya data yang saya temukan, ada kesimpulan yang mengatakan bahwa kitab ini sebagian masih relevan. Karena itu saya tertarik untuk mengkaji kitab ini. Saya mengkaji kitab ini itu sudah lama, dulu kelas 2 Sanawiyah 2010, ingat saya. Jadi sudah belasan tahun yang lalu. Mari kita kaji bersama-sama, dan kitab ini masih fenomenal, masih dikaji di kalangan pesantren. Kita kaji, kita telaah, dan kalau ada komentar atau kekurangan silahkan tulis saja di kolom komentar atau ingin usul ide dan lain sebagainya. Agar kita tahu kandungan mana yang masih relevan bisa kita terapkan dan mana yang sudah tidak relevan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi segala pujian. Segala pujian iku lillahi kuduine Allah. Allazi Allah faddala kang ngunggulake sapa Allah. Segala puji bagi Allah yang mana Allah itu mengunggulkan Bani Adama pada anak turunnya Nabi Adam, yakni kita sebagai manusia. Allah mengunggulkan keturunan Nabi Adam bil ilmi dengan ilmu, wal amali lan amal, ala jami'il alami ing atase sakabehane wong alam atau ing atase sakabehane alam. Di redaksi awal ini, Syekh Az-Zarnuji sudah memotivasi pembaca bahwa manusia itu akan berbeda dengan yang lain. Dia akan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Dia akan memiliki posisi tertentu. Itu karena ilmu dan amal. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Ada jabatan dosen, bos, trainer, ada lagi yang menjadi dosen, guru, dan seterusnya. Semua orang bisa menempati jabatan itu, semua itu karena mereka memiliki ilmu dan amal. Jadi ini pentingnya ilmu dan amal. Wassalatu utawi tambai rahmat takdim iku ala Muhammadin, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sayyidil Arabi, yang menjadi pemimpinnya orang Arab, wal ajami, dan orang ajam, yakni orang selain Arab. Semoga tambahnya rahmat
itu selalu tercurahkan ke baginda Nabi Muhammad yang menjadi pemimpinnya orang Arab dan orang non-Arab. Wa ala alihi, dan semoga juga tercurahkan untuk keluarga Rasulullah, wa ashabihi, dan sahabat Rasulullah, ya Nabi'il ulumi, yang menjadi sumbernya ilmu, wal hikami, dan hikmah. Mengapa sahabat dan keluarga Rasul itu menjadi ya Nabi'il ulumi wal hikmah? Analoginya seperti ini agar lebih mudah dipahami. Ketika teman-teman ingin mengetahui sebuah film yang mana film itu sudah tidak ditayangkan lagi, bagaimana caranya teman-teman agar bisa mengetahui alur film tersebut, agar bisa paham apa hikmah di balik film tersebut? Kira-kira bagaimana caranya? Yaitu bertanya ke orang yang paham terkait film tersebut, orang-orang yang pernah melihat film tersebut. Itu cara mengetahui bagaimana kita bisa paham alur sebuah film yang sudah tidak ditayangkan lagi. Sama halnya dengan kita sebagai umat Islam, kita itu perlu tahu perfilman yang dicontohkan Rasulullah. Bagaimana Rasul itu berdagang, bagaimana Rasul itu berinteraksi dengan rakyat, bagaimana cara Rasul itu mengelola keuangannya, berinteraksi dengan anak kecil, menjaga keluarganya agar selalu harmonis. Itu kita perlu tahu sebagai umat Islam yang meniru Rasulullah. Sedangkan film Rasulullah itu sudah tidak ditayangkan lagi. Lalu bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mencari orang-orang yang semasa dengan Rasulullah, yaitu para sahabat, yaitu keluarga Rasul. Makanya ada hadis. Kita lanjutkan. Wa ba'du falamma ra'aitu mongko semangsane ningali sapa ingsun semas kasiron ing wong akeh mintulla bil ilmi, dari para pencari ilmu, yakni pelajar, fi zamanina, di zaman kita. Jadi Syekh Az-Zarnuji ini melihat banyak orang, banyak pelajar di zamannya, yajidduna, mereka para pelajar itu bersungguh-sungguh inal ilmi, untuk belajar, walayasiluna, namun mereka tidak bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Inilah motif mengapa Syekh Az-Zarnuji ingin menulis kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi pada masa beliau itu banyak sekali pelajar yang bersungguh-sungguh dalam tolabul ilmi, di dalam studi, tapi mereka tidak bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Au min manafihi, atau mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, wasamaratihi, dan mereka tidak bisa mendapat buah dari ilmu. Maksudnya buah dari ilmu, wahya al-amalu bihi wan nashru, yakni mereka tidak bisa mengamalkan dan tidak bisa menyebarkan ilmu tersebut. Yahrimuna, mereka semua terhalang, lima annahum akhtau tara'iqau, penyebabnya mengapa mereka semua yang sudah bersungguh-sungguh itu tidak berhasil mencapai cita-citanya, karena mereka salah cara atau salah kurikulum dalam belajar.
wa taraku asyra itu, dan mereka tidak mengetahui atau salah dalam menerapkan syarat-syarat belajar. Inilah motif mengapa Syekh Az-Zarnuji itu menulis kitab Ta'limul Muta'alim, karena banyak sekali para pelajar di zaman itu tidak berhasil dalam studi. Mereka walaupun bersungguh-sungguh tetapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi yang perlu kita ketahui pertama teman-teman, yaitu kita perlu tahu yang namanya alur hasil. Di dalam mencari ilmu itu kita mencari yang namanya hasil. Baik itu sebuah kesuksesan, sebuah kejuaraan, sebuah prestasi, inilah yang kita cari hasil. Seseorang bisa mendapatkan peringkat A, prestasi A, juara A, keberhasilan seperti itu. Ini semua ditentukan yang namanya, kira-kira apa teman-teman? Jadi hasil itu sangat ditentukan oleh yang namanya orang tua hasil ya, kalau kita sebut enaknya. Kira-kira apa teman-teman? Hasil itu memiliki sumber. Jadi sumber ini yang menciptakan hasil. Apa kira-kira? Yaitu